bisnis plan dan model bisnis kanvas kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Citra Gita dengan NPM 3112231070. Perkenalkan, nama saya Parisa Putra Lestari dengan NPM 3112231068. Perkenalkan, saya Mutia Apriliani dengan NPM 3112231065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramdhani dengan NPM 3112231086. Saya Wiwan Hari Tonang dengan NPM 311311063. Berikut bisnis plan hasil diskusi kami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan eksekutif summary. Ide bisnis berdasarkan data yang kami dapat pada website detik.com mengenai 17.095 remaja Indonesia menderita gangguan mental yang menyebabkan mereka kesulitan melakukan beberapa hal. Penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan mental yang paling banyak diderita remaja Indonesia. 1. Gangguan kecemasan, gabungan antara fobia sosial dan gangguan kecemasan umum sebesar 3,7%. Gangguan depresi mayor 1%. Gangguan perilaku 0,9%. PTSD dan ADHD keduanya 0,5%. Dalam hal ini, INAMHS Indonesia National Adolescent Mental Survey mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah meningkatkan akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan, hanya sedikit remaja yang mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mentalnya. Hanya 2,6 remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan dalam 12 bulan terakhir. Maka dari itu kami memutuskan untuk memulai bisnis Ludic Clay Art. Ludic Clay Art adalah sebuah bisnis yang berfokus pada pembuatan dan penjualan kerajinan tangan dari clay tanah liat. Kami menyediakan solusi alternatif bagi para remaja yang menderita gangguan mental maupun tidak sebagai saran mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri. Kami memiliki tim yang terampil dan kreatif dalam menciptakan produk yang unik dan menarik, mulai dari patung hingga pernak-pernik dekoratif lainnya, berbekal kualitas produk yang baik dan inovasi terus-menerus. Selain memenuhi kebutuhan pelanggan, untuk yang mencari barang-barang kerajinan tangan kualitas, kami juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai penyedia sarana untuk mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri. Rencana tindakan kami itu, meskipun kami menghadapi persaingan yang ketat dan beberapa tantangan seperti biaya produksi yang tinggi dan keterbatasan produksi, kami yakin bahwa dengan strategi yang tepat, kami dapat mengatasi hambatan ini dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Dengan pasar seni dan kerajinan yang terus berkembang, Ludic Clay Art melihat peluang besar untuk pertumbuhan bisnis di pasar lokal. Kami berencana untuk memanfaatkan platform sosial media dan e-commerce serta menjalin kemitraan dengan toko seni lokal untuk memperluas jangkauan pasar kami. Selain itu, kami juga akan menawarkan kursus dan workshop seni kerajinan tanah liat untuk meningkatkan pendapatan tambahan dan memperluas basis pelanggan. Ludic Art berkomitmen untuk menjaga kualitas produk, memberikan layanan pelanggan yang terbaik, dan terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar, dengan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Kami percaya bahwa kami dapat bertahan dan berkembang dalam bisnis ini. Jadi dari sumber pendanaan yang kami akan buat itu, kami bagi rata secara anggota 5 anggota dengan 20%. Usaha ini berasal dari tabungan pemilik bisnis. Yang kedua, di sini saya akan mempresentasikan tentang profil bisnis dari kelompok Ludic Clay Art. Visi dari kelompok kami yaitu menghadirkan keindahan dan kreativitas yang menyenangkan melalui karya seni tanah liat yang unik dan berkualitas. Fun fact, Ludic atau full of fun and high spirit. Yang kedua, misinya ada yang pertama, mendorong kreativitas dan ekspresi seni melalui penggunaan tanah liat sebagai media utama.
Memberikan pengalaman belanja yang memuaskan kepada pelanggan kami dengan produk inovatif dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, ada mengutamakan keberlanjutan dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan plastik produksi yang bertanggung jawab. Yang keempat, ada menginspirasi dan mendukung pertumbuhan serta pengembangan kreatif, terutama untuk generasi muda. Yang kelima, membangun hubungan yang kokoh dengan para pelanggan, mitra, dan komunitas lokal. Nilai perusahaan yang pertama yaitu kreativitas tanpa batas, dapat membuat karya-karya custom sebagai permintaan pelanggan. Kualitas bahan, menggunakan tanah liat berkualitas baik untuk memastikan kekuatan dan keindahan produk. Yang ketiga, ada komitmen lingkungan, mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada kualitas handmade, setiap karya diproduksi dengan teliti. Ini dari contoh produk yang akan kami buat, seperti ada dari cincin tanah liat, asbak, terus buat tempat sikat gigi, dan produk-produk yang lainnya yang akan kami nanti bikin. Lalu selanjutnya di sini ada analisis pasar. Di sini ada potensi pasar, yaitu potensi pasar untuk bisnis playcraft cukup besar. Terkait dengan masalah gangguan mental pada remaja, bisnis ini dapat menjadi salah satu sarana solusi alternatif untuk mengembangkan kreativitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan mental. Seni ini dapat membantu remaja untuk mengatur emosi, membangun kreativitas, dan juga membantu mereka menjadi lebih terlindungi dari gangguan mental. Lalu ada target pasarnya, yaitu anak-anak dan remaja, mahasiswa, individu yang memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kreativitas, mengekspresikan diri, dan juga mengurangi stres. Lalu yang terakhir ada individu yang menyukai kerajinan tangan, terutama yang berbahan clay atau tanah liat. Di sini ada pertanyaan. Kita udah melakukan riset pasar secara ketat untuk memahami tren baru, preferensi pelanggan, dan mengembangkan industri pasar. Salah satu preferensi yang kami temukan adalah PT Goldberg Kreasi Global Living Craft Store yang bergerak di bidang art, craft, hobbies, and pen supply sejak 2015. Lalu yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini ada dua strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran digital, yaitu media sosial. Menggunakan platform media sosial seperti Instagram untuk berbagi foto produk, memposting konten kreatif, dan terlibat dengan audiens. Lalu ada kampanye iklan online. Menggunakan iklan online melalui Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads untuk menjangkau audiens target yang lebih luas. Lalu ada juga pemasaran konten. Yang pertama ada video tutorial, membuat video tutorial pembuatan kerajinan tanah liat dan membagikannya melalui platform seperti YouTube atau IGTV. Lalu yang kedua ada konten carousel, mengunggah konten bisnis seperti foto-foto saat membuat playcraft menggunakan fitur carousel pada Instagram. Lalu juga ada kemitraan dan kolaborasi. Di sini ada influencer marketing. Yang pertama, bekerja sama dengan influencer atau tokoh industri seni yang memiliki audiens yang relevan untuk memperluas jangkauan merek kita. Lalu yang kedua ada rekomendasi pelanggan, meminta ulasan dan testimoni dari para pelanggan yang puas dan mempromosikannya sebagai bukti kredibilitas merek kita. Dari strategi bisnis ini, perusahaan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengeksploitasi peluang yang dimana bertujuan untuk menggabungkan faktor internal dan faktor eksternal yang berkesempatan sehingga dapat membangun kekuatan perusahaan dan mempercepat permintaan. Yang kedua, mengatasi ancaman eksternal seperti permintaan pasar yang berkurang atau peningkatan kompetisi. Perusahaan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk membuat produk atau jasa yang lebih unik, bermanfaat sehingga dapat membuat konsumen lebih ingin membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi. Perusahaan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk membuat produk atau jasa yang lebih inovatif dan bermanfaat sehingga dapat membuat konsumen lebih tertarik. Yang terakhir, mengurangi kelemahan yang mungkin ada dalam proses pengembangan produk atau jasa. Perusahaan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk membuat proses pengembangan lebih efisien dan efektif sehingga dapat membuat perusahaan dalam mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Selanjutnya ini adalah hasil analisis TOWS atau Traits, Opportunities, Weakness, sama Strength.
Yang pertama ada trends. Di sini ada persaingan pasar yang ketat, lalu ada perubahan regulasi lingkungan atau keselamatan produk yang dapat mempengaruhi biaya produksi atau persyaratan bisnis lainnya. Lalu ada fluktuasi harga bahan baku. Jika harga bahan baku untuk fluktuatif, ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas bisnis. Lalu ada opportunities. Di sini ada pertumbuhan pasar global, yaitu adanya peluang untuk memperluas bisnis play ke pasar internasional dengan meningkatnya permintaan global untuk produk tersebut. Lalu ada kerjasama dengan pelaku industri lain. Di sini adalah peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lain dalam industri kreatif atau pendidikan untuk menciptakan produk atau program bersama. Lalu ada tren kesadaran lingkungan, yang mana dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, ada peluang untuk mengembangkan play yang ramah lingkungan atau menggunakan bahan baku daur ulang. Lalu ada weaknesses. Di sini ada biaya produksi yang tinggi. Jika biaya produksi play tinggi, hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Lalu ada ketergantungan pada bahan baku tertentu. Jika bisnis tergantung pada pasokan bahan baku yang langka atau mahal, ini dapat menjadi kelemahan yang signifikan. Yang terakhir ada rendahnya kesadaran merek. Jika brand awareness dan play tersebut rendah, ini dapat membatasi pertumbuhan bisnis. Lalu ada strength atau kekuatan. Di sini ada kualitas produk yang tinggi. Jika play memiliki kualitas yang baik, ini bisa menjadi kekuatan utama dalam membedakannya dari pesaing. Lalu ada inovasi produk, yaitu kemampuan untuk terus mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada bisa menjadi kekuatan yang signifikan. Lalu ada jaringan distribusi yang luas. Jika bisnis play memiliki jaringan distribusi yang kuat, ini bisa membantu dalam mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada operasional. Yang pertama pengadaan bahan baku, yang dimana penyediaan bahan dari pemasok lalu penyimpanan tanah liat untuk proses produksi. Yang kedua persiapan bahan baku, di mana pembersihan dan pemilihan tanah yang sesuai dengan kebutuhan produk. Yang ketiga pembentukan produk, seperti mengukir, memotong dan mengubah bentuk tanah liat menjadi produk yang diinginkan. Yang keempat ada pengeringan produk yang telah dibentuk terus dikeringkan secara perlahan untuk menghilangkan kelembaban dan mencegah retak atau pecah. Yang kelima ada finishing, di mana finishing ini dilakukan pengecatan, glasir atau aplikasi finishing lainnya untuk meningkatkan tampilan produk. Yang keenam ada pemeriksaan kualitas produk, hasil finishing diperiksa ulang apakah sesuai atau belum. Yang ketujuh ada pengemasan dan distribusi, produk yang lolos pemeriksaan kualitas dikemas dengan aman untuk pengiriman atau penjualan, lalu akan didistribusikan produknya kepada pelanggan atau pemasar, baik melalui penjualan langsung maupun toko online. Yang kedelapan ada pelayanan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang baik, termasuk menanggapi pertanyaan, mengurus pengembalian atau menerima umpan balik untuk perbaikan produk di masa depan. Yang terakhir ada model bisnis kanvas. Di kolom yang pertama itu ada customer segment. Nah, customer segment kita di sini adalah anak-anak dan remaja, lalu mahasiswa. Spesifikasinya adalah individu yang memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kreativitas, mengekspresikan diri dan mengurangi stres. Lalu ini adalah sebagai solusi alternatif bagi para remaja yang menderita gangguan mental maupun tidak, sebagai sarana mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri. Di kolom yang kedua yang value proposition. Di sini ada nilai produk atau nilai perusahaan. Yang pertama di sini kita mendorong kreativitas dan membantu mengekspresikan diri melalui penggunaan tanah liat sebagai media utama. Lalu memberikan pengalaman belanja yang memuaskan kepada pelanggan kami dengan produk yang inovatif dan berkualitas baik. Yang ketiga, mengutamakan keberlanjutan dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang bertanggung jawab. Yang keempat, menginspirasi dan mendukung pertumbuhan serta pengembangan kreatif terutama untuk generasi muda. Yang kelima, membangun hubungan yang kokoh dengan para pelanggan di kualitas handmade setiap karya produksi dengan teliti. Yang ketujuh, yang keberatan dan kualitas bahan menggunakan tanah liat berkualitas baik untuk memastikan kekuatan dan keindahan produk. Yang kesembilan, ada komitmen hukuman mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan. Lalu di kolom yang ketiga adalah channel. Channelnya di sini ada penjualan langsung dan penjualan secara online.
customer relationship dengan melayani customer, yaitu customer service, dan melalui sosial media. Kolom yang kelima adalah key activities. Nah, di sini ada pengadaan bahan baku, persiapan bahan baku, pembentukan produk, pengelingan, penghalusan dan finishing, pemeriksaan kualitas, pengemasan dan distribusi, juga pelayanan pelanggan. Lalu ada revenue streams. Revenue streams-nya di sini adalah dari produk yang terjual dan workshop yang kita lakukan. Lalu yang kedelapan adalah key partnership. Di sini key partnership-nya adalah vendor play dan vendor packaging. Lalu yang terakhir, di kolom yang terakhir ada cost structure. Nah, di sini ada biaya vendor play, pemasaran ads di sosial media, sama biaya operasional keseluruhan. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.